Bagaimana keadaan kamu hari ini? Apakah baik? Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Aditya Saputra, Pak. Dewi, Pak. Ibrahim, Pak. Ihsan, Pak. Nadia, Pak. Nia, Pak. Sahrini, Pak. Firwansa. Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kalian masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya. Mana ini? Tidak semangat kelihatannya. Coba tepuk semangat. Gak kompak ini. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, lagu Selamat Datang. Coba bisa nggak? Oke, 1, 2, 3. Selamat datang Bapak Bupati kami di Pulau Kuil yang terpencil ini. Selamat jumpa dengan kami di sini, anak negeri yang tertinggal ini. Semoga
hadir untuk menyambut kehadiran Bapak Kepala Daerah Belitung. Waktu dulu ya. Baik. Kalian bagikan bukunya pada hari ini ya. Silakan dibagikan. Ya. Kalian bagikan. Buka halaman 8. Ya. Masih sama ya tema kita pada hari ini, yaitu tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Selamatkan makhluk hidup. Aduh, ini. Kemudian subtema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kemudian pembelajaran 1. Ya, pada kemarin kita sudah belajar tentang tema 1 juga, tentang IPA dan bahasa. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPS, yaitu tentang ASEAN. Tapi sebelum itu silakan kalian buka dulu halaman 7 ya. Kalian baca, Bapak beri waktu 3 menit. Silakan dibaca dulu. Ya, baca dulu ya. Sudah? Gimana? Sudah? Sudah? Ya, sudah ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita mempelajari ASEAN adalah untuk mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, sebelum kita belajar ASEAN, kalian sudah membaca tadi tentang bunga nasional yang ada di wilayah ASEAN. Ya, pertama ini bunga apa ini? Bunga sepatu atau kembang sepatu. Ya, bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Ya, di negara Malaysia kembang ini ada juga. Namanya adalah bunga
raya dan merupakan bunga nasional Malaysia, ya. Ya, kemudian di daerah Kamboja ada bunga Kamboja, tapi nama di sananya yaitu Dor Champa. Di Indonesia, tepatnya di Bali, bunga Kamboja sering digunakan dalam perlengkapan tari. Sedangkan di sedangkan di Laos, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Ya. Baik, kita sekarang ke materi kita. ASEAN, ya. Ya, silakan dibuka halaman 8. Ya. ASEAN, apa itu ASEAN? ASEAN adalah organisasi di kawasan Asia Tenggara. Anggotanya ada berapa anggotanya? Ada 10, ya. Arti ASEAN apa? ASEAN adalah Association of South Asian Nation. Itu artinya, kepanjangannya, ya. Yaitu organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, ya. Nah, kemudian ASEAN berdiri karena memiliki beberapa kesamaan, ya. Di antaranya kesamaan letak geografisnya, kesamaan dalam bidang budayanya, ya, dan lain sebagainya. Awal berdirinya ASEAN terdiri dari 5 negara, yaitu apa saja? Negara apa saja? Ini lambangnya. Negara apa ini? Indonesia. Ya. Kemudian negara apa lagi? Malaysia. Terus Thailand. Mana negara Thailand? Terus setelah Thailand, ya ini Thailand, ya. Nah, terus Singapura dan Filipina. Nah, untuk Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Siapa Menteri Luar Negerinya? Adam Malik. Selanjutnya dari Malaysia. Selanjutnya Hanat Koman. Dari mana Hanat Koman? Thailand. Selanjutnya S. Raja Ratnam dari Singapura. Selanjutnya Narito Ramos dari Filipina. Ya. Kemudian landasan terbentuk ASEAN adalah Deklarasi Bangkok, ya, yang ditandatangani atau yang dilaksanakan pada tahun 8 Agustus 1967, ya. Nah, inilah awal berdirinya ASEAN, ya. Nah, karena kesamaan tadi, ada persamaannya. Kemudian selanjutnya sekarang ada berapa lagi nambahnya anggota ASEAN? Ada 10. Ya, coba Adit maju.
Negara apa saja yang bergabung selanjutnya? Negara apa? Brunei. Ya, silakan ditempel negara Brunei-nya. Ya, jangan salah ya. Nah, ya, silakan ditempel mana? Ya, lanjut. Negara apa lagi yang bergabung selanjutnya? Ini, negara apa setelah Brunei? Ya, Vietnam. Coba tempelkan gambarnya. Vietnam bergabung tahun berapa? Tanggal berapa? 28 Juli 1995. Ya, setelah Vietnam ada negara apa lagi? Laos. Ya, coba Irwan tempelkan benderanya. Ya. Setelah Laos ada apa? Kamboja. Selanjutnya ada ya Baim, tempelkan. Ada Myanmar ya. Ya, coba yang belum tempelkan maju ke depan. Nah, coba ini Ayu maju ke depan. Nah, sekarang ya ada 10 negara ASEAN. Sekarang kalian buka halaman 9. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik, ya. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kita mulai dari Brunei Darussalam, ya. Ya, di Brunei Darussalam ada kampung Ayer, ya. Adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Kemudian budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk orang Brunei adalah apa? Hah? Orang Melayu, ya. Terus ya, lanjut ke negara kedua, negara Malaysia. Di Malaysia itu ada patung dewa, namanya patung apa? Patung dewa Murungga. Kemudian di Malaysia ada kota yang bernama Jospon, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO, ya. Nah, kemudian 3 kaum utama di Malaysia adalah apa? Melayu, Tionghoa, dan India. Sekarang Filipina, coba kalian buka Filipina. Nah, Filipina bahasa nasionalnya adalah apa? Bahasa Inggris, ya. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Oke, kita lanjut ke Kamboja. Ya, di Kamboja, Kamboja ada namanya tari Apsara. Lahir pada tahun berapa? Pada 2000 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya ada negara Myanmar. Myanmar disebut juga negara apa? Negara 1000 pagoda. Pakaian tradisional Myanmar apa? Longgi, ya, mirip sarung di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya Vietnam. Di Vietnam ada permainan dengan mata tertutup, yaitu permainan apa namanya? Menangkap jangkrik, ya. Lanjut ada negara Laos, ya. Nah, di sebelahnya itu. Ya. Tahun baru Laos disebut apa?
Kemudian negara Singapura. Negara Singapura ada lambang negara yaitu Merlion. Artinya ada negara Thailand ya. Negara Thailand ini tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ya, sekarang kamu sudah belajar keunikan negara ASEAN, mulai dari keadaan geografisnya, bunga hingga kebudayaannya. Sekarang Bapak beri tugas, kalian pilihlah dua negara ASEAN, kemudian kalian cari perbedaan dan persamaan karakteristik kedua negara tersebut. Ya, ini Bapak bagikan ya untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Sekarang mulailah kalian kerjakan. Ya, kerjakan deh ini sama-sama. Kalian tentukan negara apa saja, misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Laos dengan Kamboja. Ya, silakan dibuat. Yo, tulis saja apa perbedaannya dan kesamaannya. Bapak beri waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Sudah? 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 Oke, kalau sudah coba untuk kelompok 1 bacakan hasil diskusi kelompoknya tentang perbedaan dan kesamaan dari kedua negara ASEAN. Silakan Adit dibacakan. Ya, bacakan. Apa? Negara apa kamu? Indonesia dengan Singapura. Coba dibacakan. Apa perbedaannya? Ya, di Indonesia pemanfaatan anggrek digunakan sebagai benda bunga hias. Ya, selanjutnya. Ya, luas Indonesia adalah 1.905.000 km persegi. Selanjutnya. Ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Oh ya. Selanjutnya yang di Singapura apa? Pemanfaatan dijadikan aromaterapi. Ya, dengar. Kalau di Indonesia tadi anggrek sebagai bunga hias, di Singapura anggrek digunakan sebagai aromaterapi. Ya, yang kedua luasnya. Luas Singapura hanya 719,1 km². Ya, sangat jauh ya perbedaannya. Indonesia 1.905.000 km persegi, sedangkan Singapura hanya 719,1 km persegi. Jadi jauh sekali perbedaannya. Ayo selanjutnya. Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Ya, di Indonesia bahasa Indonesia bahasa resminya, sedangkan di Singapura bahasa resminya adalah bahasa Inggris. Potensi wisata karena modernisasi negara. Ya, di Indonesia potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Tetapi kalau di Singapura itu karena modernisasi negara ya, ada gedung-gedung yang tinggi ya. Karena negara yang telah modern intinya. Baik, terima kasih ya Dit. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baiklah. Kesimpulan pelajaran kita tentang ASEAN adalah yaitu ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Kemudian berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Nah, kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggotanya. Ya.
Baiklah, itu saja yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran kita tentang ASEAN ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.